nama saya Alia Saka dengan NIM 211403008. Baiklah, pada siang hari ini saya akan menampilkan presentasi makalah saya yakni dari kelompok 8 yang berjudul Pengamalan Pancasila dari mata kuliah Pancasila. Baiklah, saya akan menjelaskan dua pembahasan, yaitu yang pertama, pengamalan Pancasila, yang kedua, bentuk dan jenis pengamalan Pancasila. Baiklah, pembahasan pertama saya yakni pengamalan Pancasila. Pancasila merupakan dasar dari negara Indonesia. Sebagai dasar dari negara Indonesia, Pancasila merupakan cerminan atau jiwa dari masyarakat dan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah yang tercantum di dalam buku Pancasila dalam Sistem Hukum edisi baru karya Faiz Yonas Boa. Nah, dari pengertian itu muncullah suatu pertanyaan, mengapa kita harus mengamalkan Pancasila dalam kehidupan kita? Nah, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara bukan semata-mata hanya keinginan satu orang, dua orang saja. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara karena Pancasila sesuai dengan jiwa dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, maka dari itu kewajiban kita sebagai bangsa Indonesia adalah untuk mengamalkannya, mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka dari itu karena Pancasila sesuai dengan jiwa dari masyarakat Indonesia itu sendiri, sesuai dengan kepribadian masyarakat itu sendiri, tokoh-tokoh kita pada zaman dahulu tidak semata-mata merumuskan Pancasila itu hanya untuk kepentingannya pribadi. Pasti dia juga sudah melihat bagaimana sikap dari masyarakat kita, bagaimana Pancasila ini bisa membangun masyarakat kita agar jadi lebih solid, agar jadi lebih rukun, dan Pancasila ini sebagai pedoman kita dalam hidup bermasyarakat ke depannya. Nah, maka dari itu, jika kita sudah mengetahui bahwa Pancasila ini adalah kewajiban kita untuk menerapkannya dalam kehidupan, maka dari itu, kita juga harus tahu bagaimana bentuk dan jenis pengamalan Pancasila itu. Apakah kita sudah menerapkannya? Apakah sudah betul cara penerapan kita dalam kehidupan? Maka dari itu, kita lanjut kepada pembahasan kedua, yakni bentuk dan jenis pengamalan Pancasila. Menurut P.J. Suwarno, dalam Pancasila Budaya Bangsa Indonesia tahun 1993, ia menyatakan bahwa walaupun Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, namun dalam penerapannya Pancasila bisa dibedakan intensitas masing-masing dari silanya. Maka dari itu, dijabarkan butir-butir Pancasila berdasarkan ketetapan MPR nomor 1 MPR tahun 2003. Pengamalan butir-butir Pancasila yang pertama, yakni ketuhanan Yang Maha Esa. Pada butir-butir Pancasila yang pertama ini, ada 7 poin penting yang harus kita amalkan. Yang pertama, yaitu bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antar sesama umat beragama. Yang keempat, menciptakan kehidupannya rukun antar sesama umat beragama. Yang kelima, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah pribadi dari diri bangsa terhadap Tuhan yang diyakininya. Yang keenam, yaitu membebaskan atau sikap saling menghormati untuk menjalani ibadah masing-masing. Yang ketujuh, yaitu tidak memaksakan orang lain untuk masuk dalam agama yang kita anut. Nah, dari 7 butir pengamalan Pancasila yang pertama tadi, bisa kita simpulkan bahwa kita masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang bertuhan, yakni Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun kita memiliki kepercayaan dan keyakinan yang berbeda-beda, tetapi kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Dan dalam sila yang pertama ini, kita harus mengembangkan sikap saling menghormati dan sikap saling toleransi antar sesama umat beragama agar tidak ada timbulnya perpecahan. Jika kita
hidup saling rukun dan saling menghormati antar sesama, maka akan timbullah kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan religius. Pengamalan butir-butir Pancasila yang kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam pengamalan Pancasila yang kedua ini ada 10 poin penting yang harus kita ketahui. Saya akan menyebutkan beberapa di antaranya, yakni mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, mengembangkan sikap saling cinta antar sesama manusia, mengembangkan sikap saling menghormati, serta memiliki keberanian untuk membela kebenaran. Nah, dari beberapa poin itu bisa kita simpulkan bahwa kita harus memperlakukan orang lain selayaknya harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Kita tidak boleh mencilanya, tidak boleh mencacinya, dan kita juga harus memperlakukannya selayaknya kita memperlakukan diri kita sendiri. Maksudnya di sini adalah apabila kita berbuat baik dan melakukan yang terbaik untuk diri kita, maka apabila kita memperlakukan orang lain, maka kita harus memperlakukannya dengan baik pula. Bukan hanya kepada diri kita sendiri kita berbuat baik, kita juga harus berbuat baik kepada manusia yang lainnya. Maka apabila pengamalan Pancasila yang kedua ini sudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan muncullah masyarakat yang beradab, dan bukan saja hanya beradab, juga akan muncul masyarakat yang berkualitas, yaitu masyarakat yang berilmu pengetahuan dan juga beradab terhadap manusia yang lainnya. Pengamalan butir-butir Pancasila yang ketiga, yakni Persatuan Indonesia. Ada 7 poin penting yang harus kita ketahui, dan saya akan menyebutkan beberapa di antaranya, seperti kita mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa Indonesia, mengembangkan rasa persatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, dan mengembangkan pergaulan untuk persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah, kesimpulannya dari pengamalan butir-butir Pancasila yang ketiga ini adalah akan timbulnya rasa solidaritas yang tinggi, akan timbulnya rasa persaudaraan yang tinggi antar kita sesama bangsa Indonesia, dan tidak akan terjadi perpecahan antar kita sesama manusia jika rasa persatuan itu sudah tertanam di dalam diri kita masing-masing. Nah, juga apabila kita telah menerapkannya, maka apabila ada suatu masalah atau suatu kejadian yang tidak kita inginkan dalam suatu perkumpulan, maka kita pun akan mudah untuk menyelesaikannya karena kita sudah memahami antar satu sama lain dan kita sudah tahu apa tujuan kita bersama, sehingga kita akan mudah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pengamalan butir-butir Pancasila yang keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini ada 10 poin penting yang harus kita ketahui, dan saya akan menyebutkan beberapa di antaranya, seperti sebagai masyarakat kita memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, tidak ada yang dibeda-bedakan antara satu dan yang lainnya. Yang kedua, mendahulukan musyawarah untuk mencapai keputusan bersama. Yang ketiga, yaitu tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Nah, dari beberapa poin itu bisa kita simpulkan atau bisa kita dapatkan beberapa poinnya, bahwa apabila kita melakukannya atau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka dari kegiatan musyawarah tersebut maka akan timbullah banyak ide, sehingga akan timbullah pelajaran baru, pengetahuan baru yang mungkin belum kita ketahui. Nah, dan di dalam musyawarah pun kita akan mengetahui bahwa keputusan tersebut adalah keputusan bersama. Tidak ada rasa iri dengki antar sesama, dan tidak boleh kita untuk memaksakan kehendak kita agar diterima oleh orang lain, karena di dalam musyawarah kita ada peraturannya bahwa keputusan bersama adalah keputusan yang terbaik. Pengamalan butir-butir Pancasila yang kelima, yakni keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini ada 11 poin penting yang harus kita ketahui, dan saya akan menyebutkan beberapa di antaranya, yakninya mengembangkan sikap adil antar sesama, yang kedua menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan yang ketiga menghormati hak orang lain. Nah, apabila kita menerapkan poin-poin ini dalam kehidupan kita, seperti misalnya mengembangkan sikap adil, kita harus bersikap adil antar
bangsanya satu dengan bangsa yang lainnya. Mungkin yang dimaksudkan di sini bisa jadi pemerintah dalam melakukan pembangunan atau dalam melakukan bantuan. Bisa memberlakukan secara adil. Jika masyarakat ini dibantu sesuai dengan kebutuhannya, maka masyarakat di sini juga harus dibantu, seperti itu. Nah, seperti kita menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, apabila kita telah melakukan kewajiban kita, maka kita boleh untuk menuntut hak kita. Tapi bukan sebaliknya, kita tidak boleh menuntut hak kita terlebih dahulu sedangkan kewajiban kita belum kita laksanakan, maka itu akan menimbulkan perpecahan antar kita sesama bangsa. Dan yang ketiga tadi, seperti menghormati hak orang lain. Kita sebagai manusia harus menghormati hak orang lain agar tidak terjadinya perpecahan dan agar tidak terjadinya suatu kesalahpahaman antar kita sesama makhluk sosial. Baiklah, saya telah memaparkan penjelasan saya dari materi pengamalan Pancasila serta bentuk dan jenis pengamalan Pancasila. Saya akan memberikan kesimpulan untuk materi saya ini, yakni Pancasila adalah dasar negara Indonesia dan Pancasila adalah cerminan atau jiwa dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Maka dari itu, apabila kita menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, maka akan timbullah nilai-nilai baik yang tercipta untuk kita sendiri, bahkan untuk bangsa kita sendiri. Misalnya tadi seperti nilai-nilai ketuhanan. Kita percaya dan yakin bahwa kita adalah bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa. Maka dari itu, terkandung nilai bahwa kita harus saling menghormati dan saling menjunjung tinggi toleransi antar kita sesama umat beragama. Dan seperti contoh yang lainnya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia harus memperlakukan manusia itu sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kita tidak boleh memperlakukan manusia lain selain yang kita memperlakukan hewan. Kita harus memperlakukannya dengan baik sebagaimana kita memperlakukan diri kita dengan baik pula. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan dalam penampilan presentasi makalah pada siang hari ini. Salah dan jangkalnya saya mohon maaf, dan kekurangannya juga saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.